Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zandra Ardiansyah. Saya mahasiswa informatika kelas A. Jadi saya akan melanjutkan program yang sudah saya buat sebelumnya untuk memenuhi tugas praktikum yang diberikan oleh asisten praktikum. Nah, tugas yang pertama itu ada buatlah edit mahasiswa menjadi auto select di opsi datanya. Nah, di data mahasiswa ini misalnya kita ingin mengedit sebuah data di salah satu data yang ini, contohnya di aku di data yang ke-6. Nah, di sini kan manajemen. Coba kita lihat di sini jurusan. Nah, di sini kan nama jurusannya kan manajemen. Jadi ketika kita menekan tombol edit, maka di program studi di sini tetap manajemen. Jadi auto select ini datanya itu tidak berubah di program studinya seperti itu. Kemudian untuk tugas yang kedua, buatlah pengecekan data NIM. Jika NIM sudah terdeteksi di database, maka form otomatis tidak bisa input data. Nah, ketika saya ingin menambahkan data, misalkan data mahasiswa di sini, namun di menginputkan NIM-nya itu terdapat NIM yang sama di salah satu data di sini, maka tidak bisa diinputkan seperti itu. Coba kita tambah dulu. Kita lihat dulu ada NIM yang sama. Nah, misalkan NIM yang data yang ke-6 1111. Coba kita masukkan di sini. Simpan data. Nah, tidak bisa diinputkan. Jadi kenapa ini tidak bisa diinputkan? Karena terdapat NIM yang sama di dalam data mahasiswanya seperti itu. Jadi coba kita masukkan NIM yang berbeda. Ketika menginputkan NIM yang berbeda di dalam data mahasiswa, maka data itu berhasil disimpan. Nah, seperti ini. Sudah ada data baru, yaitu data yang nomor 7. Nah, untuk programnya itu ada di edit mahasiswa seperti ini. Bukan ditambah mahasiswa. Nah, ini di sini. Nah, di sini kan ada program query cek NIM. Jadi di sini merupakan program mencek NIM. Jadi ketika NIM ini sudah terdaftar, maka NIM itu akan menyimpan. Di sini menggunakan query insert into. Kemudian untuk tugas yang ketiga, untuk tugas yang ketiga, buat pengecekan data jurusan. Jika jurusan masih digunakan di data mahasiswa, maka tidak bisa dihapus, dan tambahkan detail jumlah mahasiswa berdasarkan jurusan. Nah, di data jurusan ini kan terdapat 3 nama jurusan. Yang pertama ada informatika, sistem informasi, dan juga manajemen. Jadi di dalam masing-masing nama jurusan ini sudah terdapat jumlah mahasiswanya. Jadi ketika kita ingin menghapus salah satu data di jurusan ini, maka itu tidak bisa dihapus. Kenapa? Karena di jurusan ini sudah ada jurusan ini masih digunakan oleh satu mahasiswa, jadi tidak dapat dihapus. Nah, bagaimana ketika kita ingin menghapusnya? Maka di dalam data mahasiswanya ini, misalkan di manajemen ini hapus. Kemudian di data jurusan ini, di nama jurusan manajemen ini sudah tidak ada jumlah mahasiswanya, jadi bisa dihapus seperti ini. Nah, sudah hilang, sudah bisa dihapus nama jurusannya.
Nah, untuk programnya itu ada di ada di hapus.php untuk yang jurusan. Nah, jadi di sini jika jumlah data itu lebih besar dari 0, maka jurusan masih digunakan. Jadi tidak bisa dihapus seperti itu. Jika jumlah data itu sama dengan 0, maka data berhasil dihapus. Kemudian untuk tugas yang nomor 4, jika jurusan ditambah maka dashboard juga akan bertambah detailnya. Nah, misalkan kita ingin menambah prodi baru, tambah. Kemudian isikan jumlah mahasiswa itu ke dalam nama jurusannya. Manajemen. Nah, kita lihat di tampilannya itu di sini kan sudah ada jurusan manajemen, sudah tampil di home-nya, di dashboard home-nya. Jadi di dalam jurusan manajemen ini terdapat 1 mahasiswa seperti itu. Nah, untuk programnya itu ada di tambah data jurusan. Nah, di sini tambah jurusan. Jadi di dalam tambah jurusan ini menggunakan query insert into data jurusan. Jadi ketika kita ingin menambahkan jurusan, maka otomatis jurusan itu tampil di dashboard home-nya. Nah, di sini. Ini sudah ada 3 jurusan sesuai dengan di daftar data jurusannya ada 3. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada beberapa kata yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.